warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya, sehingga kita bisa berkumpul bersama walaupun jaga jarak, walaupun dari rumah aja, tapi kita bisa bertemu satu sama lain. Dan semoga pertemuan malam ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sedikit cerita saja, mungkin sambil memperkenalkan diri, kami dari Kaventer. Kaventer ini platform edukasi dan promosi terkait dengan pengembangan komunitas dan pariwisata berkelanjutan. Pada awalnya ini diinisiasi oleh beberapa rekan-rekan tour operator yang memang kita biasa menjual paket, tapi kita juga biasa membina atau sharing knowledge lah, berbagi kepada teman-teman komunitas. Nah, waktu itu kita kebetulan dimintai pendapat oleh tim dari Kementerian Desa tentang bagaimana sih kalian menjual paket wisata, dan setelah itu pada akhirnya kita banyak memberikan masukan juga untuk berbagai macam desa ataupun mungkin program-program promosi ataupun edukasi untuk komunitas. Kami sama-sama belajar, jadi semoga malam hari ini kami mempertemukan semuanya walaupun agak jauh terpisah satu sama lain, tapi bisa berjumpa satu Nusantara ini di tengah pandemi, tapi kita tetap bisa belajar satu sama lain. Insya Allah ya Bapak Ibu. Kali ini kita punya judul Kesehatan dan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Kenapa? Karena pada episode pertama kita sudah ada tema sebenarnya menghilangkan rasa rindu satu sama lain. Ceritanya aksi kolektif untuk destinasi pariwisata berkelanjutan, Bapak Ibu. Bagaimana sih kita bisa berkontribusi untuk tadinya untuk mencegah atau untuk mengurangi perantau yang pulang ke desanya. Kebetulan sudah tertangani oleh dana desa juga, penanggulangan COVID di desa, tapi yang di kota bagaimana? Kemarin sudah dibahas dan ternyata banyak paguyuban perantauan, banyak aksi bantu satu ajak dua, mungkin banyak charity-charity lain yang bisa membantu teman-teman yang pekerja informal ingin pulang ke kampung tapi tidak bisa. Nah sekarang dari hasil diskusi kemarin banyak ditemukan bahwa ternyata desa atau komunitas ketika masa libur pariwisata ini banyak yang justru berbenah. Nah, dan banyak yang ternyata makin sadar dengan kebersihan. Karena sekarang mereka melengkapi dengan cuci tangan, kemudian selalu membersihkan dengan disinfektan. Jadi tema kita sekarang adalah kesehatan dan destinasi pariwisata berkelanjutan. Tidak berlama-lama, saya langsung serahkan kepada Mbak Dini selaku moderator dari Wanderlust Indonesia, salah satu yang mendukung program Kaventer juga. Kebetulan Mbak Dini sekolahnya juga mengambil sustainable tourism ya Mbak Dini. Kurang lebih nanti ya. di Boston University. Jadi mungkin nanti bisa dipertanyakan hal-hal yang ingin diketahui juga oleh Mbak Dini kepada narasumber dan juga memfasilitasi rekan-rekan peserta untuk bertanya hal-hal yang membuat mereka penasaran. Silakan Mbak Dini. Selamat malam teman-teman semuanya dari berbagai daerah ya di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dini dari Wanderlust Indonesia dan saya akan membantu untuk memfasilitasi diskusi malam ini, dibantu juga sama Mbak Fitri dan juga ada Mas Reza sebagai host dari Zoom-nya. Kita akan membahas mengenai kesehatan dan destinasi pariwisata berkelanjutan gitu. Nah, di sini kita sudah punya 3 narasumber kita yang tentunya sangat mumpuni ya di bidangnya masing-masing. Ada Pak Egy Abdul Wahid dari CISDI. Selamat malam Pak Egy. Selamat malam semuanya. Ya, terima kasih Pak Egy. Ya, nah CISDI ini kebetulan memang bergerak di bidang Strategic Development Initiative. Nah, salah satunya adalah tentang kebijakan kesehatan masyarakat gitu. Nantinya CISDI akan membahas lebih lanjut nih tentang gimana sih kebijakan dari COVID-19, dan saya juga dengar akhir-akhir ini banyak melibatkan organisasi pemuda gitu. Nah, ini tentunya sangat menarik karena banyak teman-teman di sini pelaku-pelaku wisata di desa masing-masing ini masih anak-anak muda ya, dan jiwa-jiwanya masih jiwa milenial gitu, jiwa muda. Terus kemudian yang kedua kita punya Pak Hari Sungkari dari Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf. Selamat malam Pak Hari. Malam, Assalamualaikum, Om Swastiastu. Ya, selamat malam Pak Hari. Kemudian kita punya juga yang ketiga adalah Pak Muklis dari Direktur Sarana dan Prasarana Ditjen PPMD Kementerian Desa
PDTT. Selamat malam Pak Muklis. Selamat malam Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, jadi teman-teman nanti akan mendengar diskusi yang ini cukup lengkap ya kita datangkan. Ada dari CISDI, ada dari Kemenparekraf, dan juga dari Kementerian Desa PDTT. Dan juga kita punya beberapa komunitas desa wisata yang nantinya juga akan saya layangkan pertanyaan nih ke teman-teman. Ada dari kawasan Aranio, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Apakah dengan ada? Pak Rindang. Ya, Pak Rindang. Selamat malam. Oh ya, selamat malam Pak Rindang. Dan yang terakhir adalah dari Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku. Selamat malam Bapak-Bapak dari Kota Tual. Selamat malam, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih semuanya dan juga semua rekan-rekan. Di sini kita punya 39 peserta ya. Jadi cukup banyak dan harapannya diskusi malam ini akan sangat bermanfaat dan nanti akan direkam. Jadi akan tayang di YouTube, biasanya seminggu setelah sesi meeting ini akan tayang di YouTube. Jadi teman-teman nanti masih bisa untuk melihat rekaman dan juga rangkuman dari diskusi kita malam ini. Nah, saya langsung saja nih, karena topik kita ini mengenai kesehatan dan juga destinasi pariwisata berkelanjutan. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa COVID-19 ini mungkin jadi semacam momen untuk teman-teman di desa wisata dan juga di beberapa tempat wisata karena tutup dan nggak bisa ngapa-ngapain ibaratnya gitu ya, cukup dilematis sekali. Namun ini digunakan teman-teman untuk bersih-bersih gitu atau berbenah ya. Jadi dalam hal gimana nih kita mikirnya sekarang adalah untuk mempersiapkan ketika nanti akhirnya wisata ini sudah siap kembali, apa sih yang perlu dimiliki atau perlu dimiliki di sebuah desa wisata atau tempat wisata supaya lebih siap lagi. Jadi ketika kita bisa bangkit dari COVID-19 ini, kita bangkitnya lebih kuat lagi dari sebelumnya. Nah, jadi tujuan dari diskusi malam ini itu kita pengen menjawab nih berbagai pertanyaan mengenai gimana cara pemutusan penyebaran virus corona, kemudian mempersiapkan komunitas atau desa agar memiliki standar kebersihan dan kesehatan yang baik gitu. Dan kemudian strategi apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk kita mengatasi COVID-19 ini. Nah, yang pertama saya ingin ke Pak Egi dulu dari CISDI ya, Pak Egi, dalam hal kesehatan gitu. Nah, kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan desa atau komunitas dalam penanggulangan COVID-19 saat ini gitu, dalam hal mungkin ada kebijakan yang CISDI rekomendasikan ke pemerintah dan lain sebagainya. Silakan Pak Egi. Baik, terima kasih Ibu. Semuanya, senang sekali hari ini bisa bertemu ya secara virtual dengan teman-teman semuanya. Ini mungkin komunitas yang baru bagi kami di CISDI karena biasanya kita ngobrol sama teman-teman kesehatan. Cuma namun demikian, CISDI juga punya beberapa program di daerah. Kita punya menempatkan beberapa tipe kesehatan di daerah-daerah yang memiliki masalah akses dan lain-lain. Namanya Pencar Nusantara. Cuma sebelum ke arah sana, mungkin saya mau kenalan dulu. CISDI itu apa sih? CISDI adalah sebuah organisasi masyarakat sipil yang fokus di SDGs. Kita melibatkan anak muda dan memang fokus di bidang kesehatan. Terutama dalam riset, kemudian dalam kebijakan analisis dan lain-lain. Terus ini adalah board kami. Langsung saja mungkin ini beberapa program kita. Ada yang dari sifatnya yang riset, kebijakan, sampai kemudian yang sifatnya tadi pemuda. Kita punya Pencerah Nusantara. Sekarang ada di 19 lokasi. Saya juga dulu pernah bertugas di salah satu desa yang cantik di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Sampai sekarang itu jadi desa kedua saya. Kalau saya pulang ke sana itu orang-orang menyambut. Jadi ada kedekatan. Sekarang desanya sudah punya BUMDes berupa pulau yang ada bungalaunya. Jadi menarik diskusi hari ini karena saya seolah-olah mengenal desa saya. Nah, sekarang mungkin kita akan masuk ke apa sih itu coronavirus. Ini mungkin saya akan coba pakai bahasa yang kalau nanti saya masih keluar medisnya, tolong nanti ditanyakan karena takutnya bahasa yang menurut saya biasa, tapi menurut teman-teman mungkin yang memang belum terbiasa dengan istilah medis, itu apa sih istilahnya gitu. Jadi kenapa muncul penyakit ini? Jadi kalau dilihat dari sejarahnya, pertama kali dilaporkan di tanggal 31 Desember. Itu ada sebuah di Wuhan, mungkin Bapak Ibu tahu semuanya, itu daerah yang di China ya. Dilaporkan ada 59 kasus, berkembang sampai kemudian muncul di 11 Maret WHO menyebutkan sebagai pandemik karena lebih dari 50 negara yang terjangkit saat itu, sehingga ada di semua negara.
Ini perjalanannya. Dalam konteks yang lebih teknis, definisinya apa? Adalah sebuah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus corona. Nah, virus corona ini sebenarnya tidak hanya COVID. Jadi ada MERS, SARS, yang zaman 2012 mungkin rame ya, masih muda saat itu. Saat itu pun Indonesia kena, kemudian sekarang bentuknya berubah lagi, namanya COVID. Kita lanjut ke sini. Terus, nah, bagaimana sih transmisinya? Apa itu etiologinya? Tadi mungkin etiologi itu penyebabnya ya virus corona yang baru. Nah, coronavirus itu ada jenis baru yang tidak dikenali oleh ilmuwan apapun. Sehingga pendekatannya, obatnya, dan cara penularannya masih meraba-raba. Jadi wajar kalau di awal kita boleh ada kebijakan yang boleh pakai masker hanya yang sakit. Sekarang kan sudah ada kebijakan semua pakai masker gitu. Karena hal yang baru. Terus obatnya belum diketahui. Belum ada vaksinnya. Jadi kalau sekarang di grup-grup biasanya di grup bapak-bapak tuh banyak selebaran pakai bawang, pakai apa, itu mungkin menguatkan imun, cuma tidak membunuh virusnya. Ini hal yang baru. Jadi belum ada obatnya. Sekarang negara-negara di dunia sedang berlomba untuk mencari obat dan vaksinnya. Selanjut mungkin klinis. Nah, ini yang juga yang harus kita pahami bahwa memang sebagian besar 80% itu tanpa gejala, asimptomatik. Ini yang berbahaya. Bisa dalam konteks tamu ataupun pengunjung dalam konteks wisata, bisa jadi dia sehat cuma karena mungkin masih muda, apalagi kan trennya mungkin di dunia wisata lebih tahu statistiknya, teman-teman yang berpetualang, berwisata itu relatif muda. Cuma mungkin di kampung, di desa kita banyak yang tua, interaksi mereka dengan kita pun bisa menjadi salah satu risiko. Saya langsung ke sini saja, ini tanda gejalanya. Ini harus kita ketahui, terutama di sini kan ada dari Kementerian Desa ya, kan ada relawan desa yang sekarang sudah ada aturannya ya, dan yang paling kita harus ketahui ialah terutama di insan pariwisata tentang tanda gejalanya. Ini semuanya harus memang harus koordinasi dengan pihak kesehatan, tapi setidaknya kita harus tahu. Pertama, ada demam di atas 38 derajat Celcius, ada batuk flu, sakit tenggorokan dan lain. Dalam sebuah penelitian ini lebih jelas lagi bahwa hampir penderita itu 98% demam. Jadi meskipun tadi tanpa gejala, tapi setidaknya ada demam di awal. Ada perasaan lemah hampir 70%, ada batuk kering 60%. Batuk kering ya, bukan batuk dahak ya. Nah, ini di awal-awal. Kemudian muncul lagi ada yang sifatnya lemas. Jadi kalau ada yang entah itu pengunjung, entah tamu, entah kita sendiri yang tiba-tiba ngerasa demam, terus lemes banget, terus batuk-batuk kering, terus juga ada yang bilang pegal-pegal, sakit pada bagian otot, mialgia, itu salah satu tanda resiko. Meskipun harus ditanya apakah kita punya kontak dengan orang-orang yang misalkan dari kota-kota yang sudah ada, itu menjadi suatu resiko. Nah, saya lanjut, ini tanda gejalanya. Memang sangat umum, saya kira Bapak Ibu semua sudah tahu semuanya. Yang kedua ialah, bagaimana cara penularannya? Penularannya, ini juga saya kira masih sering banyak yang keliru di masyarakat. Jadi, seolah-olah kalau pasien atau orang penderita COVID itu, kita melihatnya aja udah kena virus kita tuh. Enggak, ternyata penularannya itu melalui droplet. Apa itu droplet? Saya tuh ngomong, kalau saya ngomong seperti ini biasa, itu ada keluar perukuran berapa mikron, berapa satuan volume liur saya yang keluar. Nah, ini setidaknya 1 meter. Ini yang dijaga. Kenapa kita ada istilah physical distancing? Karena untuk menjaga ketika kita ngobrol dalam waktu yang dengan jarak yang dekat, itu ada liur yang keluar, entah nyemprot, entah gimana gitu. Apalagi kalau batuk ya, itu pasti kena. Jadi dari sana. Terus kenapa kita nggak boleh salaman, bersentuhan? Karena kalau orang di Indonesia misalkan kalau kita batuk, pakai apa tutupnya? Pakai tangan kan? Oh gitu ya. Atau bersin pakai tangan. Nah, tangan kita kotor. Bersentuhan orang lain, terus orang lain pakai tangannya untuk makan dan lain, kemudian dia tertular. Atau misalkan kita bersinnya cairannya itu sampai ke meja, sampai ke kursi, sampai ke tempat-tempat yang sering disentuh masyarakat. Kemudian orang-orang lain yang nggak sakit memegang meja itu, maka terjadi penularan, maka terjadi perpindahan transmisi. Nah, kalau nanti orang yang tadi itu nggak cuci tangan, kemudian dia makan atau dia apapun, kemudian masuk virus ke dalam tubuh melalui mulut, hidung atau mata, maka akan terjadi penularan. Langsung saja mungkin di sini. Nah, mungkin di sini lagi ramai ya. Ada OTG, ada ODP, ini memang istilah medis, tapi setidaknya ini teman-teman, kalau kemarin tuh ada pemerintah bilang orang yang mudik itu semuanya adalah OTG ya, atau PDP atau ODP, orang dalam pengawasan. Dianggap seperti. Kenapa sih apa sih perbedaannya? Karena memang
Kalau pertama, pelaku perjalanan dari negara atau daerah terjangkit. Itu yang harus kemudian diawasi oleh teman-teman di daerah. Itu bisa yang tanpa gejala, ada bisa dengan gejala. Memang direkomendasikan semua yang berasal dari daerah yang terutama sudah dilaporkan transmisi lokal ya. Transmisi yang maksudnya dia ke pasar tiba-tiba sakit, itu transmisi lokal. Itu misalkan perlu kemudian di asesmen oleh tim kesehatan. Nanti bisa banyak definisinya, ada orang tanpa gejala, orang dalam pengawasan, sampai pasien dalam pengawasan. Itu sangat medis. Intinya semua orang yang datang ke desa, yang kira-kira dari daerah-daerah yang berpotensi atau sudah ada laporan kasus, disarankan di karantina atau di isolasi mandiri. Tapi jangan dijauhi, jangan di stigma. Karena kalau di stigma, dia malah nanti merasa tertekan, imunnya turun, malah sampai sakit. Saya mungkin akan lanjut ke beberapa rekomendasi yang teknis di sektor pariwisata. Ini dokumen yang saya dapat dari WHO. Jadi setidaknya ada 6 tahap. Pertama, kita, insan wisata, baik itu desa maupun pengelola wisata, itu harus punya 6 tahap. Pertama, action plan. Harus punya perencanaan. Ini mohon maaf, nanti saya bagikan slide-nya. Dalam perencanaan, misalkan dalam konteks ini, kita harus punya planning nih. Koordinasi dengan siapa, kemudian perencanaan, ada struktur yang dibangun untuk mitigasi ini. Di level desa, entah di level tingkat usaha. Yang kedua, mobilisasi sumber daya, baik itu anggaran maupun SDM. Anggaran dibutuhkan untuk tadi, kalau ada perencanaan, misalkan dalam action plan-nya, dalam perencanaannya itu membuat tempat cuci tangan, itu semua dianggarkan. Yang ketiga, ialah supervisi. Dalam konteks ini, misalkan, kita harus melakukan pemantauan rutin terhadap orang-orang yang muncul tanda gejala dalam konteks, misalkan saya ambil dalam konteksnya itu ya, pariwisata ya, atau sebuah objek wisata, maka kita harus melakukan, jadi ada orang yang kemudian diminta, misalkan dalam perencanaannya sudah dibuat, misalkan dalam satu kompleks wisata itu ada 10 tempat cuci tangan, ada 20 poster, ada protokol kalau mencuci itu harus pakai sabun, dicuci dengan sabun sampai berbusa, itu disupervisi, dipantau untuk mitigasi juga. Yang kedua, logbook itu tadi ketika sudah ada checklist, dibuat checklist, misalkan harus ada pengisian sabun, harus ada data pasien, pengunjung, dan lain-lain. Yang berikutnya, komunikasi, harus dibikin sebuah komunikasi plan atau perencanaan komunikasi baik ke pihak pengunjung atau ke pihak masyarakat di desa itu sendiri, misalkan tanda gejala dengan bahasa lokal, dengan istilah-istilah lokal. Yang berikutnya ialah training dan information. Jadi teman-teman yang ada dalam wahana itu atau dalam sebuah kelompok itu harus kemudian dilatih ataupun mendapatkan update. Itu bisa didapat dari dinas kesehatan masing-masing. Nah, saya punya beberapa rekomendasi. Ini konteksnya penginapan ya, misalkan. Atau penginapan dalam konteks desa, misalkan ya gerbang desa, dalam konteks yang lain misalkan bisa beragam, intinya orang yang menjaga di depan, orang yang menyambut, entah itu menyambut tamu, entah itu menyambut warga-warga yang lain. Pertama, yang menyambut itu harus tahu, memiliki pengetahuan yang lengkap tentang penyakit ini. Ini informasinya banyak dari sumber-sumber website atau nanya ke stakeholder terkait, puskesmas atau ke dinas atau ke klinik-klinik di sekitar desa atau wahana wisata tersebut. Yang kedua, nah ini juga menarik, petugas kalau bisa jangan yang tua, harus yang muda. Yang kedua, kalau sudah, apalagi kalau tua, dia ada risiko hipertensi, ada risiko diabetes, ada risiko pernah stroke, itu jangan. Karena penyakit ini itu sangat berbahaya bagi kelompok-kelompok lansia, kelompok-kelompok dengan hipertensi, kelompok-kelompok dengan diabetes, kelompok-kelompok dengan masalah jantung. Jangan tempatkan mereka paling depan. Jadi untuk meminimalkan risiko, meskipun masih muda, kan anak muda juga sudah ada yang kena diabetes, ya itu juga dihindari. Jadi teman-teman harus nanya dulu yang akan menjaga, yang dalam konteks ini misalnya reception atau yang menjaga itu harus fit, harus muda, tidak punya faktor risiko. Yang ketiga, apalagi? Oke. Yang ketiga, punya data kontak emergensi. Jadi kalau ada masalah, ke siapa kontaknya? Entah ke lurah, entah ke pihak kesehatan, dan lain-lain. Berikutnya, itu harus punya peralatan yang ideal. Harus punya peralatan dan obat-obat yang esensial. Jadi kemudian kalau dia demam, jadi minimal kita obat paracetamol ada di, kalau dalam konteks wisata ya,
Saya lihat ada wearable dan juga dalam konteks wisata misalkan setidaknya di resepsionis itu harus ada obat-obat esensial. Jadi kalau pengunjung sakit mereka nggak harus keliaran. Kita sudah punya kitnya. Itu bisa konsultasi sama pihak puskesmas untuk untuk obat-obatnya. Berikutnya mempraktekkan physical distancing atau menjaga jarak. Nah, kenapa saya sebutkan ini? Pertama, kita nggak tahu, tidak ada yang tahu kapan masalah ini selesai, kapan virus ini selesai. Kenapa? Karena tergantung kebijakan yang diambil, baik di pusat maupun di daerah. Misalkan, sekarang Jakarta ini sudah 2.000-an. Teman-teman lain itu ada yang 20, 30, ada yang berapa gitu. Nah, yang mungkin di daerah teman-teman ada yang sekarang masih 20, masih 30. Itu ada Jakarta 2-3 minggu yang lalu. Saya tidak berharap kemudian menjadi tinggi. Cuma itu berpotensi. Nanti Jakarta turun, angkanya teman-teman di daerah growing. Meningkat angkanya. Teman-teman di daerah nanti berpindah ke Jakarta mungkin pada saat atau ke kota-kota besar di daerah masing-masing, kemudian jadi akan terjadi banyak case ini sampai kemudian kita punya imunitas yang kuat ataupun nanti punya obat atau vaksin. Jadi kita tidak bisa memprediksi ini kapan selesai. Oleh karena itu, mempraktekkan physical distancing sampai kemudian ini selesai semuanya maka penting. Misalkan ketika nanti ada tamu, jangan dekat-dekat, harus tetap jaga jarak 2 meter. Misalkan terutama misalkan dalam konteks hotel misalkan ya, kan mereka biasanya disuruh nulis namanya, ada alamat dari mana. Nah, bisa jadi pulpen yang disentuh oleh pengunjung pertama atau tamu pertama itu punya virusnya. Maka anjurkan menyediakan fasilitas hand hygiene atau tempat yang memungkinkan mereka cuci tangan. Bentuknya bisa berupa yang paling mudah mungkin di daerah karena nggak ada hand sanitizer, sabun dan wastafel. Jadi sebelum mereka datang cuci tangan biar bersih. Setelah mereka tulis-tulis di mana cuci tangan lagi, gitu. Ini harus ada sekarang ini ke depan. 3 menit lagi ya. Terus kemudian ajarkan kepada mereka, warga, ke tamu, ke pengunjung, etika batuk. Nah, di akhir saya bilang kalau kemudian dalam konteks wisata ya, mungkin ke depan souvenirnya itu tidak harus sendal, kipas, mungkin bisa masker yang dibuat dari warga-warga lokal. Itu bisa menjadi membantu. Pertama kita tidak terlalu nyinggung ke tamu. Jangan, Bapak nanti kalau bersin, itu ya, kan etika bersih itu kalau bersin, batuk pakai siku ya, kayak ini. Tidak pakai tangan. Kenapa kalau pakai tangan? Batuk ya. Terus kita pegang botol, pegang apa, itu akan nyebar di sini. Tapi kalau batuk pakai ini, pakai siku, itu di sini aja, tangan kita masih bersih. Saya lanjut. Nah, ini juga, ini sangat teknis sih, saya lanjut aja mungkin. Di restoran misalkan mungkin ada fasilitas makan, fasilitas sarapan dan lain-lain. Ini beberapa saran yang diberikan WHO. Pertama, kita harus ngasih informasi di tempat-tempat umum tentang bagaimana personal hygiene petugasnya, terus bagaimana ketersediaan hygiene untuk tamu yang makan. Jadi ketersediaan tempat cuci tangan itu sangat penting saat ini. Terus kemudian selalu ini kan virusnya sebenarnya virus yang sangat mudah hancur oleh sabun. Ya. Jadi kalau dengan sabun, karena virusnya itu lapisan luarnya itu lemak. Lemak dengan sabun itu bisa hancur. Makanya kalau baju kotor, linen atau taplak meja direndam dengan air bersabun itu sudah efektif membunuh kuman-kumannya. Terus selalu bersihkan handle gelas, piring yang sering disentuh atau beberapa tempat-tempat yang sering disentuh oleh pengunjung. Saya lanjut mungkin biar tidak terlalu banyak di sini. Ini juga teman-teman housekeeping dan cleaning itu sangat harus dijaga kebersihannya, harus dijaga dari resiko. Misalkan dalam konteks hotel misalkan atau dalam konteks rumah singgah atau apa gitu, yang membersihkan, karena kita nggak tahu tuh yang berkunjung itu punya penyakit atau tidak, atau dia punya virus atau tidak. Sekarang semua jenis cairan yang bukan makanan bisa dari pasien, entah itu darah, entah itu apapun harus hati-hati. Maka bekali mereka dengan alat pelindung diri. Apa alat pelindung dirinya? Minimal pakai sarung tangan, pasti. Jangan sarung tangan yang itu ya, yang harus sarung tangan yang kira-kira anti. Itu banyak kok di pasaran. Terus masker, minimal masker bedah atau masker kain yang dilapis lah kalau di daerah nggak ada. Terus apalagi? Mungkin kalau kena cipratan dia nyuci itu dipakai apron atau jaket
hujan lah yang plastik yang kira-kira nggak langsung ke tubuhnya. Itu harus dihati-hati. Terus kemudian ajarkan mereka untuk mengidentifikasi kalau mereka lagi bersih-bersih, lagi melakukan cleaning, kalau ada tamu yang mencurigakan, suruh mereka lapor. Jadi mereka pun harus mengetahui tentang tanda gejala. Ini beberapa ketersediaan alat, gloves itu apa namanya, sarung tangan, kemudian pakaian yang bisa sekali pakai, yang kira-kira yang kalau ada kotoran yang banyak, maka harus pakai itu. Jadi mereka harus disediakan itu. Lanjut lagi, mungkin saya izin 5 menit lagi. Bagaimana kalau ada orang yang sakit dalam di desa atau di tempat wisata kita? Langsung pisahkan yang sakit dan yang sehat. Kalau misalkan dia dalam satu rombongan, entah itu jangan dikumpulkan atau bagaimana gitu ya. Terus pertimbangkan juga pihak desa atau pihak pengelola wisata itu punya ruang isolasi. Punya ruang karantina sambil nunggu petugas datang atau dia mau stay di sana. Kalau mungkin konteks desa, kan dana desa sekarang, dana desa bisa dipakai untuk penyiapan ruang isolasi kan ya, setahu saya di peraturan Menteri Desa nomor 8 itu. Itu persiapkan itu, baik di setting desa maupun isolasi. Sekali lagi, karena kita nggak tahu di kapan selesai, lebih baik kita menyiapkan ini. Yang kedua, minta tamu pengunjung pakai masker. Atau mungkin kalau dalam konteks desa, kita bisa libatkan masyarakat desa untuk bikin masker, motifnya motif daerah, kemudian UMKM, dibeli sama pihak pengelola wisata, jadi kan itu apa namanya, souvenir. Jadi sekarang semua wisatawan, semua apa itu pakai masker yang dibuat dari desa. Kain aja, nggak usah yang medis-medis itu. Terus kalau ada pegawai yang sakit, segera langsung diisolasi mandiri. Nah, ini kan relawan desa ya, mungkin Bapak Ibu sudah sangat lebih hafal ini, karena banyak yang bisa digunakan. Nanti tinggal koordinasi sama pihak. Saya ingin membahas ini yang sering salah kaprah nih. Desinfeksi fasilitas umum. Kalau sekarang kita lihat disemprot di jalan, disemprot di tubuh, itu bagaimana sih efeknya? Saya yakin Bapak Ibu semua sudah sering lihat ya. Nah, jadi penelitian WHO, bahkan Kementerian Kesehatan pun sudah kasih sebuah surat. Mereka tidak menyarankan sebuah metode desinfeksi atau pembersihan ke tubuh langsung. Karena yang disemprot itu tahu nggak Bapak Ibu? Pertama, kalau daerahnya mungkin kaya, dia pakai alkohol 70%. Itu berbahaya untuk kulit kita, masuk ke paru-paru pun berbahaya. Yang kedua, biasanya pakai klorin. Klorin itu Bapak Ibu tahu, klorin itu adalah bahan yang dipakai di pemutih. Jadi biasanya 1 liter air ditambah 2 sendok klorin. Itu kalau masuk ke paru-paru, oke lah kita sembuh dari corona atau nggak ada corona, ataupun memang nggak ada sama sekali. Cuma bisa terjadi masalah di paru-paru di suatu hari nanti. Maka tidak disarankan dilakukan ke tubuh. Yang kedua, tidak disarankan dilakukan ke tempat-tempat yang random, yang apa namanya, di jalan, di udara, disemprot di mana-mana gitu. Lalu di mana disemprotnya? Nah, ini juga ada bilik disinfeksi ya. Sudah ramai sekali mungkin di daerah. Cuma ini nggak disarankan. Tadi sangat berbahaya dan lipatan-lipatan tubuh itu nggak kena, jadi nggak efektif juga membunuh. Apa yang efektif? Dalam konteks desa wisata atau dalam konteks wahana wisata, bersihkan daerah yang sering disentuh. Itu prinsipnya. Di mana saja? Kalau mungkin di ruang tunggu, ya handle pintunya, handle kursinya, di pintu-pintu masuknya, itu dibersihkan. Kemudian di resepsionis itu mejanya, tempat duduk tamu itu kan sering nyimpen tangan di mejanya, itu dibersihkan. Kemudian apa lagi? Biasanya mungkin kalau di wahana permainan anak-anak tuh yang ayunan apa itu dibersihkan. Itu efektif dibanding kita membersihkan di jalan raya, di udara. Jadi biar uang kita pun efektif gitu, nggak kebuang sia-sia. Seperti di masjid itu bisa mungkin handle-nya ataupun apa-apanya itu prinsipnya bersihkan yang sering disentuh oleh kita. Gitu. Ini edarannya. Nah ini kalau di rumah sakit, di puskesmas itu ada rutin cleaning. Pembersihan yang dilakukan tiap hari setelah mungkin nggak ada pasien ataupun dalam konteks wisata, adalah wahana wisata, kalau tidak ada pelayanan, tidak ada tamu, dibersihkan rutin. Ini sebenarnya tidak begitu ribet. Intinya harus ada cairan pembersihnya. Jadi jangan air doang. Mulai sekarang ngepel harus ada cairan pembersihnya. Kalau ngelap meja harus ada cairan pembersihnya. Setidaknya klorin. Nah, klorin itu misalkan itu ada waktu efektifnya. Setelah dia disemprotkan, dia butuh waktu 5-10 menit untuk aktif. Jadi nggak semprot
udah hilang tuh enggak. Kecuali sabun. Kalau sabun bisa 20 detik. Cuma kalau cairan-cairan pembersih kayak alkohol, klorin, terutama klorin, kemudian beberapa desinfektan semprot lainnya, itu butuh waktu 5-10 detik. 5-10 menit. Makanya dianjurkan kalau di konteksnya rumah sakit atau puskesmas, klinik, dibersihkan setelah pasien selesai jam kerjanya, kemudian dipakai lagi besok paginya. Jadi ada waktu yang lumayan lama, virusnya mati. Gitu. Terus pastikan juga petugasnya pakai sarung tangan. Jangan sampai nanti dia ketularan. Terus itu mungkin dari saya, di CISDI itu punya banyak sekali media-media yang bisa Bapak Ibu lihat di Instagramnya. Ini bisa menjadi salah satu, entah itu komunikasi resiko di Bapak Ibu semuanya, sampai ke desa-desa, atau ke tamu-tamu, atau di print, mangga silakan ada linknya. Itu mungkin dari saya, Mbak Ini, ya. Mbak Dini ya, mangga. Ya, makasih Mas Egi. Menurut saya bagus banget itu Mas, dan banyak yang udah minta slide-nya. Nanti mungkin bisa di-share ke kita. Kita akan kirim slide ini ke semua peserta nantinya. Dan apa namanya, terutama yang terakhir-terakhir tuh Mas, sangat teknis dan apa namanya, berguna banget sepertinya. Karena seperti yang Mas Egi bilang, kita nggak tahu ini kapan ini berakhir. Jadi misalnya pun sudah mulai apa namanya, wisata sudah mulai ada dan segala macam, kita nggak pernah tahu kalau misalnya masih ada orang-orang yang sakit atau yang terkena. Jadi langkah baiknya kebiasaan-kebiasaan baik seperti ini itu harus kita teruskan gitu ya Mas Egi ya. Seperti menyediakan apa namanya, tempat cuci tangan segala macam. Dan satu ide menarik juga tadi, mungkin bisa bikin souvenirnya semacam masker ya, masker dari apa namanya, mungkin dengan batik khas dari daerah situ atau kerajinan-kerajinan yang lain gitu. Baik, nah selanjutnya saya mau langsung ke Pak Hari Sungkari. Bapak melihat tadi yang dijelaskan oleh Mas Egi gitu ya, nanti kita bisa balik lagi ke situ ya, tapi tadi sudah cukup apa ya, banyak sekali hal-hal bagus yang bisa diimplementasikan oleh teman-teman di tempat wisata masing-masing. Nah, kalau dari Kemenparekraf sendiri menanggapi hal ini, apakah sudah ada kebijakan Pak atau program yang mungkin bisa dilakukan setelah nanti pasca COVID, dan rencana strategis apa sih yang perlu teman-teman di sini pahami gitu dari Kemenparekraf? Terima kasih Mbak Dini. Nanti saya izin jam 9 meninggalkan tempat. Sejam 8 pagi udah di kantor tadi, ini mau habis nih jam. Oh ya, istirahat ya Pak ya, jaga kesehatan. Jaga, kan sesuai itu dokter bilang saya harus istirahat cukup katanya. Iya. Baik, tolong bahan presentasi saya ada tadi. Nah, sembari nunggu bahan presentasi saya ditayangkan, ada satu statement dari saya, ini agak kontroversi nih statement saya. Kebersihan itu belum merupakan kebiasaan. Saya rasa begitu. Saya banyak, bukan hanya di desa, di kota pun saya lihat begitu. Jadi ini challenge kita besar. Saya ambil hikmahnya dari COVID ini. Mungkin ada peningkatan civilization untuk bangsa kita ya, yang tadinya biasanya tidak jaga-jaga sekarang jadi jaga-jaga. Terus yang tadinya tidak siap dengan suatu crisis management, sekarang kita siap. Karena ini akan terjadi lagi, dulu ada SARS, ada apa, nanti suatu waktu 3 tahun lagi kita harus siap. Dan selama ini, inilah yang menurut saya absen di semua tempat-tempat, khususnya di destinasi wisata. Begitu ada sesuatu, kita baru reaktif membuat action plan. Nah, oke, baik, saya ini presentasikan bahannya. COVID ini salah satu industri yang paling terdampak adalah pariwisata. Karena pariwisata ini adalah industri di mana kerumunan ada, orang datang dan orang ketemu orang di situ ya. Jadi boleh berikutnya. Ada next lagi. Nah, lihat tuh, hotel sebelumnya Mbak. Nah, hotel. Nah, di balik hotel tuh ada apa aja selain pegawainya? Ada pensuplai makanan, ada orang yang bekerja bukan hanya resepsionis, tapi ada housekeepingnya, ada spa-nya, ada restorannya, sebagainya.
sekarang ini banyak hotel yang sudah merumahkan pegawainya. Okupansi hotel drop, jelas. Terus mall dan retail di Jakarta Bekasi juga drop. Pusat perbelanjaan tutup. Destinasi wisata tutup sementara. Restoran, rumah makan, penurunan omset 70%. Namun di balik ini ada suatu kreativitas juga. Beberapa restoran yang bisa cepat untuk berubah, mereka menjual secara online. Beberapa mengalami kenaikan. Terus yang jelas event-event yang biasanya MICE, ya, meeting, insentif, convention, semua ditunda. Bukannya di Indonesia, tapi beberapa acara-acara internasional pun tertunda. Nah, jadi tuh kita lihat tuh data-data yang saya dapat 3 April, booking untuk nyelam 100% batal, spa 90-100% penurunan, wahana rekreasi sampai 100%, industri event 80% pembatalan, sisanya masih ada yang sempat atau berubah menjadi online. Dan biro perjalanan drop. Boleh next. Nah, ini ancamannya ada PHK, ya, atau kalau PHK itu mungkin dapat uang PHK, tapi yang lebih parah adalah yang dirumahkan. Yang dirumahkan ini tidak dapat PHK tapi juga tidak digaji, ya. Terus tidak menerima pegawai baru, tidak menerima pegawai magang, dan tidak memperpanjang kontrak karyawan. Berarti karyawan yang bukan tetap, dia harus berhenti. Terus ada yang terpaksa harus mengambil hak cuti atau day off dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di bawah mulai Maret kemarin sudah banyak yang menutup operasionalnya. Sampai sekarang ya nanti bahkan itu cuti termasuk paid home, yang home leave tapi non paid itu diperkirakan sampai akhir tahun itu. Next. Nah, dampaknya berikutnya, ya. Ini peta yang kita buat adalah urutan-urutan penutupan destinasi wisata berdasarkan provinsinya, ya. Jadi pada umumnya dari belasan Maret itu sudah mulai tutup, ya, semua sudah tutup. Berikutnya lagi, coba yang Indonesia Timur, ada 2 tadi kayaknya. Nah, ini jadi 1, ya, semua sudah tutup. Next. Nah, itu langkah-langkah apa? Selain destinasi, sekarang destinasi sudah tutup. Dan kita pikirkan bagaimana adalah mempertahankan para pekerja ini mendapatkan pendapatan. Nah, ini yang paling berat. Nah, sebenarnya pada saat tanggap darurat ini, bagaimana mempertahankan ekonomi mereka. Selain ekonomi bukan berarti kita tidak memperhatikan kesehatan, ya. Ada di luaran yang menyebut bahwa kok yang dipikirkan ekonomi, bukan, tidak. Dua-duanya harus kita pikirkan, ya. Karena pada saat kita memikirkan itu ada beberapa orang tidak sakit tapi terdampak ekonominya. Next, coba. Next. Nah, ini ada social safety net untuk para pekerjanya dan insentif kepada dunia usaha. Jadi 2 yang kita harus selamatkan, ya, selain kesehatan itu sudah ada yang tangani, tapi bagaimana industrinya, hotel, restoran, sampai pengantar, drivers, ya, tukang cuci, laundry dan sebagainya. Terus social safety net adalah para pekerjanya, tour guide, penyelam, lalu yang jaga restoran. Nah, saat ini sampai bulan Juni kita masuk ke dalam tahap tanggap darurat. Nah, tahap tanggap darurat itu yang banyak kita menyelesaikan di daerah seperti yang tadi Pak Egy jelaskan. Nah, jadi apa yang kita lakukan adalah seperti sosialisasi physical distance. Nah, saya juga mengatakan kepada teman-teman destinasi wisata yang di daerah-daerah, mungkin kalau pakai social distance dan physical distance belum tentu sampai di daerah. Saya pakai bahasa Indonesia yang mereka paham deh. Saya nggak yakin semua ngerti itu physical distance. Berjarak, gitulah, ya. Berjarak yang langsung aja. Berjarak, kita duduk berjarak 1,5 meter, jalan berjarak 1,5 meter, yang lebih komunikatif. Saya yakin beberapa di daerah tidak paham itu apa artinya physical distance.
terus memakai masker, terus cuci. Nah, itu kita coba dengan dinas-dinas di daerah, di kabupaten maupun kota untuk. Nah, tadi yang dijelaskan Pak Egy itu belum tentu semua orang paham, termasuk di daerah, di dinas pariwisata, di destinasi belum tentu juga paham, gitu ya. Begini, ada beberapa yang menganggap bahwa saya sehat-sehat aja loh. Terus ada juga yang menganggap wah kan mati atau hidup adalah di tangan Allah ya. Memang, tapi satu yang kita harus pikirkan, kita bisa sehat tapi kita menjadi penyebar virus. Itu yang harus kepada mereka. Nah, terus nanti bulan Juli sampai Desember adalah tahap pemulihan. Nah, tahap pemulihan ini adalah tahap di mana kita sudah harus mulai memikirkan bahwa destinasi itu sudah akan mulai buka pada tahap normalisasi yang diperkirakan adalah Januari. Ini moderat ya, bisa saja lebih cepat. Nah, pada saat tahap pemulihan itu mulailah nanti di tempat-tempat destinasi wisata sudah harus siap dengan tempat cuci tangan, sudah harus siap dengan tempat tadi yang Pak Egy kan adalah tempat untuk karantina ya. Jadi nanti pada saat mulai pemulihan, branding atau tagline daripada tempat-tempat wisata tidak lagi cukup indah, tapi bahwa tempat wisata ini aman dan sehat. Gitu. Ini saya belajar dari apa yang dilakukan oleh Japanese Tourism Board, di mana mereka melakukan tourism crisis management. Tourism crisis management bukan sekedar manajemen risiko, tapi suatu SOP yang dibuat pada saat malapetaka itu datang, apa yang harus dilakukan. Nah, Jepang itu adalah destinasi wisata yang banyak malapetaka, banyak disaster di sana. Selain COVID, tsunami, gunung meletus, ya, longsor itu sudah biasa. Dan tapi tetap turis berpuluh-puluh tahun juga datang. Nah, saya belajar dari situ, di mana salah satu waktu itu pembangkit listrik nuklir yang kena tsunami, sekarang sudah banyak wisatawan datang. Kenapa? Karena mereka bisa menjamin keamanan dan kesehatan untuk para wisata. Nah, inilah nanti desa-desa destinasi wisata harus bisa membuktikan kepada dunia luar bahwa di sana dibuktikan dengan apa? Di tempat situ sudah dilatih bagaimana menangani. Kalau ada pasien atau ada ODP, ada PDP, mereka sudah tahu cara melayaninya. Next. Berikutnya. Oke, ini tangan saya lewat aja yang ini ya. Semua program-program. Oke, next lagi. Berikutnya. Nah, tadi termasuk programnya adalah kita semua anggaran dipotong. Seluruh kementerian anggaran dipotong ya, sampai ratusan miliar. Terus itu untuk dikumpulkan. Mungkin sebagian disalurkan lewat Pemda, sebagian disalurkan lewat Kemenkes untuk COVID-19 ini. Nah, satu yang kita lakukan baru di tahap di Jakarta, karena Jakarta penderita COVID paling besar ada di Jakarta. Ya. Nah, yang kita pikirkan bukan saja hanya penderitanya, tapi tenaga medis. Berapa tenaga medis yang sudah meninggal? Berapa dokter yang sudah meninggal? Berapa perawat yang sudah meninggal? Kenapa? Mereka tidak disiapkan. Nah, kita akhirnya ada beberapa hotel yang datang ke kami, mereka siap untuk hotelnya dijadikan tempat menginap para perawat. Ya tentunya ini juga dengan intervensi pemerintah, dengan bantuan pemerintah. Namun jarak hotel-hotel itu harus berjarak dekat, ya, paling jauh 7,5 km dari rumah sakit itu. Bahkan sekarang ada beberapa hotel yang secara mandiri menjual tempat-tempat untuk karantina ya. Selain yang disediakan oleh negara, yaitu kalau di Jakarta di Wisma Atlet. Nah, ini penting. Mudah-mudahan Jakarta ini bisa menjadi contoh di tempat-tempat lain. Lalu mensosialisasikan manfaat masker, yang tadi yang Pak Egy bilang, kita dengan para pelaku ekonomi kreatif di daerah-daerah, beberapa merubah bisnisnya. Ya. Yang tadinya sanggar tari, tiba-tiba mereka mengerahkan semua penarinya untuk menjahit masker.
ternyata para penari itu bisa menjahit rata-rata. Ya, jadi beberapa saya ketemu di Gunung Kidul, di Jogja, di Semarang, atau beberapa perusahaan fashion designer yang merubah ininya membuat masker dengan harga yang bisa dibeli dengan murah. Ya. Terus membantu, jadi kita yang gerakan masker, terutama kemarin setelah dikatakan bahwa yang pakai masker bukan hanya yang sakit saja, tapi juga yang orang sehat. Ya. Terus membantu UKM ekonomi kreatif sedang sulit secara ekonomi, dan ini semua tentunya kita tidak bisa kerja sendirian, kita bekerja dengan kementerian-kementerian lain terutama di bidang ekonomi, terus melakukan kampanye. Kenapa kampanye ini penting? Tadi saya katakan apa yang sudah diceritakan Pak Mas Egy, belum tentu masyarakat, pelaku pariwisata atau di desa wisata, bahkan di kota pun belum tentu ada yang paham. Di Jakarta kita masih lihat beberapa orang tidak melakukan physical distance. Jadi kita melakukan itu kerjasama dengan Asosiasi Televisi Nasional untuk sosialisasi itu. Terus pelatihan online kepada sopir transportasi tenaga medis. Nah, untuk mengantar tenaga medis dari rumah sakit ke hotel, hotelnya juga kita ajarkan SOP-nya, bagaimana menerima tenaga medis agar tidak menular. Juga sopir-sopir yang mengantar itu ada SOP-nya, tidak sembarangan. Ya. Terus kita sedang memikirkan bagaimana penerapan program ketahanan usaha. Kembali, kita memikirkan dampak ekonomi dari ini, karena di balik ini akan terjadi industrinya kolaps dan tenaga kerjanya bisa kehilangan pendapatan. Itu yang next. Coba tolong berikutnya. Ya, ini benar. Nah, ini sudah dilakukan oleh pemerintah dalam bidang fiskal, penurunan PPh badan, terus penundaan beberapa insentif-insentif juga di beberapa pelaku pariwisata, ekonomi kreatif yang punya cicilan ke bank, kita minta untuk dilakukan penjadwalan ulang ya. Saya rasa beberapa bank pemerintah sudah menjalankan itu ya. Itu yang disebut tadi, yang ini nomor 3 yang relaksasi kewajiban. Terus kartu prapekerja, nah ini tolong disampaikan juga ke daerah-daerah. Ini tadinya akan diluncurkan 6 April, iya, tapi nanti efektifnya baru pertengahan April. Tolong nanti pelaku-pelaku yang mendapat dirumahkan, tidak ada pendapatan, silakan daftar di sini. Terus ada pengurangan tarif listrik dan stimulus kur, ini juga sedang dipikirkan. Nah, jadi dalam waktu dekat, tadi sudah ada yang penundaan cicilan bank sama KPR, kartu prapekerja. Nah, di atas itu adalah sesuai nih materi. Nah, oke, terus ini yaitu lihat tuh paling kiri, paling merah itu adalah yang paling terdampak, pariwisata. Ya, pariwisata. Yang hijau-hijau itu yang tetap akan survive. Ya. Terutama telekomunikasi, elektronik justru pada saat seperti ini naik. Makanan dan minuman, nah ini yang menarik. Restoran mungkin tutup, tapi banyak di sekitar rumah kita yang disebut cloud kitchen, yang punya dapur. Mereka connect ke online. Di dekat rumah saya mungkin ada 20-an yang tiba-tiba ada dapur yang jualan seperti itu. Ini suatu kabar yang baik. Para pelaku UMKM di kampung-kampung dekat rumah saya yang mungkin mereka kehilangan dan makanannya enak-enak dan bisa dijual. Saya pun tidak harus masak di rumah, tiap hari ganti-ganti memberikan pendapatan kepada mereka. Sekalian kalau mesen 5, 1 dikasih sopir Gojeknya gitu kan ya. Nah, ini suatu. Jadi di sini di yang hijau-hijau ini adalah peluang bagi yang tadi terdisruptif di kuning-kuning itu untuk berubah ke arah yang hijau. Jadi ini positifnya adalah bagaimana kita melihat peluang di balik ini, dan banyak UMKM terbantu dengan ini ya. Termasuk tadi yang buat masker itu banyak dapat order-orderan. Next. Nah, ini juga kita punya film ada di YouTube ini, silakan untuk mensosialisasikan physical distancing. Next. Berikutnya. Nah, ini yang inisiasi kita kepada kementerian-kementerian terkait sehubungan dengan
dampak ekonomi kepada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak karena COVID sehingga mereka kehilangan pekerjaan atau industrinya kolaps. Saya tidak akan bacaan satu persatu. Berikutnya. Masih ada? Udah terakhir ini. Jadi itu yang bisa kita lakukan dan tentunya tidak bisa kerja sendiri. Kita bekerja sama dengan asosiasi, Satuan Hotel, Asosiasi Turis, Asosiasi Ekonomi Kreatif, Pemda, terutama dinas-dinas pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan beberapa dengan desa-desa wisata yang kemarin juga sempat online minggu lalu dengan saya untuk lakukan ini. Sekian dari saya, silakan kalau ada yang nanti bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari, cukup lengkap banget ya dan detail sekali penjelasannya. Nanti juga slide dari Pak Hari akan kita share ke teman-teman. Silakan. Jadi bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, kita udah punya satu pertanyaan nih Pak. Jadi saya mau langsung saja ke Pak Azril. Pak Azril ini punya pertanyaan mengenai kebijakan yang baru. Halo Pak Azril. Yes. Ya, silakan Pak, bisa disampaikan langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari. Selamat malam Pak Azril. Ya, mungkin keren, backdropnya keren. Ini lambang HP, Pak. Mungkin suatu saat saya akan bertemu dengan Bapak, mau diskusi banyak dengan Mas Menterinya juga. Nah, ini Pak, mengenai ini ada dua hal sebenarnya yang mau saya tanyakan. Yang pertama adalah kebijakan Bapak dari Menteri, ada 3 menteri kalau tidak salah, Perhubungan, Keuangan, dan Pariwisata Ekonomi Kreatif, dan juga Menko-nya. Itu tanggal 25 Februari, seingat saya, insentif untuk memasukkan pariwisata, jadi untuk memberikan kemudahan. Padahal, Pak, tanggal 26 Januari itu sudah terjadi wabah di 14 negara. Nah, Bapak, di Wuhan itu mungkin data saya mungkin agak beda dengan Pak Egy. Pertama sekali penemuan itu adalah 17 November itu di Provinsi Hubei. Di Wuhan juga. Yang kena adalah suspeknya satu orang yang usianya 55 tahun. Kemudian wabah penyebarannya itu bukan akhir Desember, Pak. WHO menyatakan 8 Desember itu sudah positif dan sudah berkembang di Wuhan. Nah, kemudian Januari baru terjadi yang besar sekali, 25 Januari karantina. Nah, kemudian 26 Januari tadi masal 14. Nah, kita 25 Februari membuka. Nah, ini yang saya pertanyakan, Pak. Apakah rasa kepekaan dari kita, Pak? Kemudian 2 Maret, seminggu setelahnya itu dari WHO menyatakan adanya pandemi. Dinyatakan 11 Maret. 2 Maret itu kasus yang pertama di Indonesia. Jadi seminggu setelah Bapak buka, membolehkan dan memberikan kemudahan, itu kasus kita yang dua kasus itu muncul, Pak. Nah, 2 orang, yang satu usia 64, yang lagi 31. 11 Maret, larangan masuk baru terjadi, Pak, oleh Menteri Kumham itu 31 Maret. Nah, beberapa gubernur, wali kota, yang mereka punya itu mereka blok untuk yang destinasi milik mereka. Tapi secara resmi baru Bapak bilang belakangan. Nah, ini maksud saya itu Pak, kepekaan kita itu bagaimana Pak? Kok tidak preventif dari awal? Nah, sebenarnya saya ingin diskusi dengan Pak Egy juga nih. Tapi yang kedua adalah bahwa pariwisata Pak di dunia itu sudah terjadi pergeseran di dunia loh Pak. Saya nggak tahu Indonesia apa mengikuti atau tidak. Nah, kalau kita lihat bahwa pariwisata itu adalah yang pertama mulai dari quantity Pak ya. Jadi sekarang sudah quality tourism Pak, atau sustainable tourism. Itu bergeser Pak dari sebelum 1980, kemudian 80 sampai 2010 itu ada tengah-tengah gitu Pak. Jadi mau bergeser alternatif, kemudian baru sustainable itu setelah 2010. Nah, itu sudah bergeser ke sustainable tourism. Jadi yang tadi Bapak bilang, di mana ada data kita, Pak, mungkin Bapak bisa cek data daya saing dunia, Pak, Indonesia, tahun 2013, 15, dan 17, ada 4
indikator ataupun pilar yang paling rendah tadi itu Pak, terkait dengan health and hygiene, mungkin Bapak tahu Pak, yang kita mau coba ini, itu seluruhnya Pak paling rendah. Kemudian yang kedua safety and security. Kemudian yang berikutnya adalah environmental sustainability. Jadi kita tuh kurang melihat pada environmental sustainability. Dan yang keempat adalah tourism. Nah, ini terus menerus Pak selama perhitungan mereka. Nah ini bagaimana pendapat Bapak? Padahal daya saing itu kan kita harus tanggalkan. Nah sekarang dalam masa kata Bapak membagi 3 tadi Pak, ada recovery segala macam, kemudian normalisasi. Kenapa nggak ini dulu Pak kita kembangkan Pak, perbaiki gitu Pak. Yang 4 itu tadi Pak. Nah kemudian yang berikut adalah Pak, jadi kaitan yang tadi adalah kita tuh harusnya yang Bapak buat 10 KEK, ya Pak ya, kawasan ekonomi kreatif kita khusus. Padahal itu sudah bergeser sekarang tidak kepada large scale Pak, tapi small scale Pak, sejak 2010 di dunia Pak. Kita masih yang besar begitu Pak. Apa masih tidak memperhatikan itu atau memang ada hal-hal tertentu Pak? Nah, saya lihat Pak, kalau menurut saya Pak, mungkin kita bisa diskusi lebih mendalam, itu 10 KEK itu perlu kita evaluasi itu Pak. Termasuk juga yang 5, kata Bapak, super prioritas Pak ya, destinasi. Di mana yang 4 sesuai dari 10 Bapak ambil, tiba-tiba 1 muncul yang tidak ada di 10, di Likupang. Nah, ini kenapa kok demikian Pak? Memang sebenarnya sih ada banyak diskusi Pak ya. Mungkin cukup Pak, silakan ya. Ya, Pak Azrul mungkin jadi kalau saya rangkum dari yang Bapak tadi pertanyakan adalah tentang kebijakan mengenai pengalihan ya pergeseran paradigma dari mulai paradigma pariwisata lama atau quantity lebih ke quality tourism begitu ya. Nah, menurut Pak Hari pertama tadi kenapa ada kebijakan insentif padahal di dunia sudah 14 negara. Waktu 11 Maret itu 121 negara, sekarang sudah 160. 14 negara tidak ada, kok ada kebijakan insentif. Hari mungkin untuk bisa membantu menjawab bagaimana Pak Hari ini, kira-kira. Iya, memang itu ada proses evaluasi Pak. Jadi pada saat itu kita punya asumsi yang mungkin salah. Ya kita harus akui itu salah. Tapi beginilah, saya tidak mau melihat ke belakang, saya mau lihat ke depan saja. Ya, itu pelajaran untuk kita dan itu yang saya sebut tadi berapa kali kita sebenarnya sudah mengalami bukan hanya COVID tapi tsunami 2004 ingat di Aceh ya. Kita tidak membuat yang namanya tourism crisis management. Nah, sebenarnya harus dibuat. Nah, ya, ini pelajaran untuk pemerintah, pelajaran untuk saya, pelajaran untuk kami. Artinya apa? Ini COVID, latihan kita untuk menghadapi 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi ada yang lain. Saya yakin akan ada SIRS, ada MARS ya. Tapi kan kita sudah mengalami yang besar tuh 2004. Tapi kita tidak punya. Dan saya sangat setuju dengan Bapak bilang, kita perbaiki yang paling dasar. Keamanan yang 4 di bawah itu tadi. Keamanan, kesehatan, makanya tadi dalam presentasi saya, nanti nih desa-desa wisata kalau minta bantuan lewat dana alokasi khusus, pertama yang kami akan setujui pertama adalah pembuatan WC, Pak. Terus tempat karantina, puskesmas itu. Karena nanti orang mau ke tempat wisata, kalau itu ada, saya dijamin aman sama sehat gak masuk situ. Ya. Kalau atraktif, keindahan, seluruh Indonesia kayaknya indah, Pak. Tapi kalau kami ke sana, adakah fasilitas dan adakah SDM yang melayani saya kalau saya sakit atau ada orang lain sakit saya tidak tertular. Saya setuju sekali karena nanti di dalam tanggap berikutnya di waktu saat pemulihan kita harus membereskan semua yang paling dasar. Sampai termasuk kita harus mengajak Pokdarwis di tempat itu, definisi toilet bersih itu apa? Kadang berbeda Pak antara turis sama mereka. Mohon maaf ya, saya beberapa daerah mengatakan ada yang toilet itu hanya di atas batu Pak. Padahal yang namanya saya adalah toilet itu ada air mengalir. Dan apalagi kalau turis asing datang adalah toilet itu adalah kering ya. Nah, kering. Nah ini gimana? Nah disinilah saya minta terutama di desa-desa wisata mengandalkan Pokdarwisnya sama BUMDes untuk melaksanakan itu. Karena saya sebut namanya sustainable ini ya kita harus ramah lingkungan tapi juga harus kita sustain. Artinya desa wisata itu
pada akhirnya tempat wisata ini adalah suatu unit bisnis. Nah, kita juga harus mengajarkan kepada BUMDes setempat bagaimana menjadi sustain dengan cara yang paling murah. Nah, jadi PR ini ya, beberapa kali masukan tadi Pak Azril, sebelumnya saya juga dapat masukan dan saya juga punya minggu lalu, bulan lalu waktu belum ada pelarangan terbang tempat ini, saya ke beberapa desa. Satu desa wisata yang bagus itu ada di Gunung Kidul, Langerengan, saya lupa namanya. Tapi bagus sekali, itu bisa menjadi contoh ya. Di tempat lain, sebagian besar, mohon maaf, beberapa tempat, bukannya desa, kadang-kadang saya ke tempat wisata yang ada di kota pun yang namanya kebersihan itu kurang. Jadi kalau terus ternyata COVID ini menjalar dengan cepat, ya karena itu kita tidak paham dengan kebersihan dan ya kan jiwa yang bersih, badan yang bersih itu belum tercermin. Dan saya minta bapak-bapak yang di sini, ibu yang sini, kita menjadi contoh. Karena tidak bisa kita, tapi kalau kita tidak mencontohkan gitu. Saya kalau pagi saya olahraga, saya ketemu dengan semua orang, saya bilang pakai masker, cuci tangan, ya tidak capeknya saya ngomong seperti itu, tapi dengan baik kita kasih tahu ke mereka. Karena ini suatu proses, saya lebih bilang ini proses pembudayaan Pak Azril. Proses pembudayaan membuat kita levelnya naik nanti ya. Saya melihatnya itu. Ya, terima kasih masukannya Pak Azril. Saya akan laksanakan itu. Ya, terima kasih Pak Hari untuk jawabannya. Dan saya mau memberi kesempatan untuk Mas Keli. Ada Mas Keli di sini. Ya, halo, selamat malam semuanya. Secara singkat ya, pertanyaannya apa nih buat ya, Pak Hari? Siap. Pak Hari harus... Iya, sebelum Pak Hari pergi ya. Selamat malam Pak Hari, selamat malam Pak Muklis, sama Mas Egi tadi. Makasih Mbak Dini waktunya, singkat aja. Ada 2 Pak pertanyaannya, gini. Pendataan insan, seperti tadi Bapak paparkan yang pemaparan Bapak tadi kan bahwa industri pariwisata yang terdampak paling berat ya. Terus apakah sudah dimulai pendataan insan-insan pariwisata yang dilakukan oleh Kemenparekraf gitu Pak? Kan jelas semua kami yang berkecimpung di dunia pariwisata ini terdampak. Tapi paling enggak ada pendataan yang sudah dimulai oleh Kemenparekraf. Karena kemarin minggu lalu kalau nggak salah tuh Dirjen Kebudayaan mereka sudah mulai mendata insan seni dan budaya yang terdampak oleh COVID-19 ini. Itu terus yang kedua Pak, stimulus seperti apa sih kira-kira yang sudah dipikirkan oleh Kemenparekraf untuk teman-teman di dunia pariwisata gitu Pak. Kemarin saya dengar, jadi kebetulan ada beberapa teman yang tergabung di IATA juga, Indonesian Adventure Tourism Association, ya Pak Hari ya. Mereka meminta kebijakan supaya ada ada stimulus gitu ya. Mereka saya nggak tahu apa karena mereka bilang mereka meeting bertemu dengan Kemenparekraf gitu kan IATA ini. Mereka meminta paket mereka dibeli oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya di provinsi maupun kabupaten dengan harga setengah gitu. Jadi ada diskon 50% dari paket mereka untuk dibeli oleh teman-teman di pemerintahan yang akan digunakan nanti setelah badai ini berlalu. Jadi paling enggak, saya paham maksudnya teman-teman di IATA itu supaya bisnis mereka tetap berjalan, supaya berjalan dalam artian berjalan di tingkat minimum gitu ya. Karyawan mereka tetap bisa dibayar walaupun tentu saja tidak bisa dibayar full. Jadi ada stimulus yang strategis gitu Pak. Apakah sudah ada komitmen atau paling enggak pembicaraan ke arah sana gitu dari Kemenparekraf sendiri buat kami di para insan pariwisata ini Pak ya. Termasuk juga teman-teman desa wisata berarti kan.
Begitu aja, Mbak Dini. Oke. Ya, terima kasih. Ada 2 pertanyaan, 1 data. Pak Kelik, terima kasih ya tadi. Ya. Dalam kurung kok kolektor. Iya Pak, dia kolektor pertanyaan sepertinya. Itu nggak boleh nagih Gojek loh. Nah, data itu salah satu, bukan di pariwisata, tapi data itu salah satu challenge di seluruh kementerian, Pak. Jadi memang kami ini sedang berkelit ya, Pusdatin kami sedang berkelit untuk mengolah data itu. Nah, kebetulan kalau yang pelaku ekonomi kreatif, saya di pariwisata baru 2 bulan, Pak. Dulu saya di Badan Ekonomi Kreatif. Nah, kami punya database-nya. Semua itu yang tempat-tempat kita datangi masuk dana. Database yang ekonomi kreatif kami punya nih sekarang ya. Penari itu ada, pemusik ada, semua ada. Nah, yang pariwisata nih lagi kita olah ya. Ini pekerjaan berat, pekerjaan sangat berat. Karena nanti stimulus apapun yang dibuat, nanti pertanyaan berikutnya apakah ini jatuh kepada orang yang tepat ya, begitu. Tapi ya saya yakin akan pasti ada kebocoran dikit-dikit, ada yang salah, tapi kita nih akan berbuat mungkin yang nanti kita akan ngasih juga ke program kartu prakerja itu ya. Prakerja ya. Ya, prakerja itu yang dalam waktu dekat ya. Terus tadi yang lain-lainnya, yang cicilan-cicilan udah kita OJK sedang mikirkan. Yang kedua tadi IATA ya Pak ya. Nah, itu yang kami pernah mengumumkan adalah siapapun beli paket-paket wisata dengan harga diskon yang dipakai nanti tahun depan. Ya, jadi agar para pelaku atau industri pariwisata ini punya cash flow. Tapi mohon maaf Pak Kelik, kalau pemerintah belum bisa lakukan itu. Kami kalau bayar sekarang nggak dipakai, baru tahun depan ketemu sama BPK saya tahun depan. Nah, kalau ketemu BPK dianggap kerugian negara, kalau kerugian negara saya di penjara gitu. Kita bersuara gini dan belum ada solusinya. Tadinya sebelum ada semacam pembatasan ini, pada bulan-bulan Februari, kami berpikir akan memindahkan semua rapat-rapat kita ke daerah-daerah agar hotel-hotel hidup. Tapi ternyata makin ke sini kita malah tidak boleh keluar. Jadi jadi nanti kalau saat ini Pak Egy bisa tahu nanti ya, mungkin sekarang ada perkiraannya kapan COVID ini akan berhenti. Mungkin dunia swasta turis belum langsung ke hotel, tapi begitu aman, pemerintah bisa mulai memakai untuk rapat-rapat, untuk pergi-pergi ya. Saya yakin pemerintah duluan yang akan pakai. Tapi di bulan-bulan ini kami belum mampu karena belum bisa juga. Terus untuk pakai tahun depan nggak bisa. Jadi kalau kita mau pakai harus dikonsumsikan dengan anggaran tahun ini. Pak Kelik, tolong sampaikan ke teman-teman, kami tidak bisa perfect 100% melayani semua. Ya mohon maaf sekali lagi, kita bekerja keras karena banyak rambu-rambu dan juga kemampuan kita untuk melakukan ini. Dan saya katakan tadi, memang kami tidak siap dengan krisis manajemen, tapi kita harus menyelesaikan ini semua. Jadi izinkan kami bekerja keras. Doakan kami tetap sehat agar kita bisa memikirkan dan tidak saja memikirkan, melaksanakan stimulus-stimulus itu. Ya, terima kasih Pak Elik. Ya, terima kasih banyak Pak Hari. Paling tidak kami sudah mendengar pernyataan itu dari Bapak dulu dari kementerian begitu ya. Ya, makasih Pak Hari untuk responnya dan pertanyaannya juga dari Mas Kelik dan Pak Azril tadi ya. Nah, ini saya langsung pengen ke Pak Muklis ini, selaku dari Kementerian Desa. Pak Muklis masih ada online ya, Pak Muklis. Selamat malam, Pak Muklis. Malam. Ya, tadi kita kan sudah dengar ya dari Mas Egy gitu mengenai bagaimana sih harusnya tempat wisata ini bisa mempersiapkan gitu dari sekarang, terutama di desa-desa dengan adanya standar yang mungkin harus lebih dinaikkan gitu untuk mempersiapkan pasca COVID. Lalu dari Pak Hari juga sudah cukup jelas sekali bagaimana kebijakan atau langkah yang dipilih oleh Kemenparekraf saat ini dan nantinya akan seperti apa yang sudah dilakukan juga. Nah, saya pengen dengar dan mungkin teman-teman juga pengen tahu dari
Kemendes PDTT ini program apa yang kira-kira sudah dilakukan atau dipantau terus dalam menghadapi dan pasca COVID-19 nanti, dan komentar Pak Muklis juga tentang bagaimana kebijakan yang sudah diterapkan oleh Kemenparekraf tadi yang sudah disampaikan Pak Hari. Silakan, Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari yang saya hormati. Suaranya mungkin bisa lebih perjelas, Pak Muklis, agak pelan. Siap. Ya. Pak Egi dan semua pemirsa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah saya terima kasih atas undangan untuk berdiskusi ini. Ada beberapa banyak informasi yang kami dapat, utamanya dari Mas Egi nih berkaitan dengan virus ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami di Kementerian Desa sebenarnya ada 2 program besar yang kita fokuskan untuk pengembangan ekonomi khususnya yang ada di desa. Pertama, sumber pendanaan yang berasal dari dana desa. Dana desa setelah kejadian COVID-19 kemarin, Pak Menteri mengeluarkan surat edaran nomor 8, kemudian ada perubahan revisi di surat edaran nomor 11 tahun 2020 ini. Di antaranya menyebutkan bahwa dana desa itu digunakan untuk 3 hal. 3 hal, pertama untuk kegiatan-kegiatan yang mengedepankan padat karya tunai sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Yang kedua, itu digunakan untuk pencegahan COVID-19. Itu sudah kita berikan masukan pada seluruh desa di Indonesia untuk menggunakan dana desanya untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 ini dengan membentuk relawan-relawan yang tugasnya salah satunya adalah mensosialisasikan bagaimana cara untuk mencegah terjadinya penularan virus ini. Kemudian yang ketiga, melakukan perubahan APBDes. Nah, APBDes yang khususnya dana desa itu ada sesuai dengan Permendes nomor 11 tahun 2020 tentang 2019 tentang prioritas pemanfaatan dana desa. Itu di pasal 11 disebutkan bahwa dana desa ini bisa digunakan untuk kegiatan pola hidup bersih dan sehat, PHBS. Udah ada komponen untuk alokasi anggaran untuk itu. Sebenarnya desa sudah bisa menggunakan dana desa dan mengalokasikan dana desa untuk kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk pencegahan penyebaran virus COVID ini. Kemudian dipertegas penggunaannya itu khusus di poin perubahan APBDes di dalam surat edaran itu disebutkan bahwa dana desa itu digunakan untuk penanggulangan bencana-bencana, salah satunya bencana kesehatan yang terjadi di negara kita hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya ada program-program di Kementerian Desa khususnya Direktorat Jenderal PPMD. Kita ada program stimulus untuk membangun atau mengembangkan desa wisata yang ada di seluruh Indonesia. Kita mendukung Kementerian Pariwisata, diantaranya 10 destinasi wisata dan super prioritas yang ada di 5 destinasi super prioritasnya itu. Nah, kita berada di program-program mendukung program Kementerian Pariwisata secara nasional. Nah, kami mendesain ulang apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini dengan program-program stimulus untuk pengembangan desa wisata. Nah, saya berterima kasih tadi informasi yang disampaikan Pak Egi dan Pak Ari tadi jelas sekali bahwa kita ada beberapa hal yang kita perbaiki. Nah, khusus di kami, modifikasi program yang kita lakukan saat ini adalah mendorong upaya ketahanan sosial dan ekonomi di desa. Nah, ini program yang kita kembangkan sekarang ini adalah mendorong ketahanan sosial dan ekonomi di desa. Kita harus menyadari bahwa di desa itu masih bisa produktif. Bisa produktif. Kenapa? Desa-desa itu rumah-rumahnya punya areal yang besar, lahan-lahan pekarangan yang besar yang mereka bisa produktif walaupun harus berada di rumah. Kemudian jarak rumah dari rumah itu jauh sekali. Ada lahan untuk pertanian yang bisa diproduksikan atau dikembangkan potensinya. Nah, kita dorong itu supaya apa? Supaya desa tetap berproduksi. Konsekuensinya, implikasinya apa? Kebutuhan logistik di perkotaan bisa dipenuhi oleh desa. Caranya bagaimana? Nah, mereka yang tadi yang di Ngelanggeran, di mana tadi yang nggak bisa bergabung dengan kita itu ngurusi banyak yang datang mudik itu. Nah, itu mereka itu dimasukkan di rumah sambil dia isolasi, mereka bisa berproduksi. Misalkan nih, kita berikan stimulus ekonomi setiap rumah tangga melalui program
Di antaranya itu meningkatkan produktivitas mereka dengan budidaya pemanfaatan lahan pekarangan. Misalkan mereka didorong untuk budidaya lele. Budidaya lele ini cukup dengan ember, kemudian hidroponik, mereka sudah bisa berproduksi. Ini yang kita harus jaga. Ekonomi desa itu harus tetap kita jaga supaya dia bisa berkontribusi untuk kebutuhan logistik di perkotaan. Nah, mereka-mereka yang rentan di PHK, mereka-mereka yang pulang kampung tidak bisa berproduksi akibat diliburkan atau sebutan apa namanya, tetap akan bisa berproduksi melalui dana desa. Nah, kami mencoba mencari linkage-nya antara produksi, kemudian market, kemudian distribusi, kemudian konsumen. Nah, dengan ini kami juga sepakat dengan Pak Hari tadi ini kita berdayakan nih kelompok-kelompok usaha ekonomi yang ada di desa. Pok Darwis, kemudian BUMDes, ini kita harus kembangkan terus sehingga mereka mampu meningkatkan kompetensinya untuk melayani masyarakat. Nah, kita bantu nanti melalui program kita di Direktorat Jenderal PPMD, transportasi dari produksi dari petani atau rumah-rumah itu ke BUMDes, BUMDes sebagai penampungan dan mendistribusikan secara online ke konsumen. Jadi mereka itu memiliki daya ekonomi yang kuat, dan paling tidak bantalan ekonomi akibat COVID ini bisa kita sediakan dan tidak jatuh semua. Industri besar mungkin terdampak, tapi kita harus dorong industri kecil. Tadi Pak Hari sudah jelaskan, yang ada terjadi pengalihan pola produksi itu dari yang produksinya skala-skala industri besar ke industri rumahan. Salah satunya bisnis-bisnis kuliner ya Pak Ari. Bisnis kuliner di sekitar kita hidup. Nah, ini yang harus kita jaga, rantai antara produksi, distribusi, konsumsi, itu harus kita jaga. Nah, kami dari Kementerian Desa, Bapak Ibu sekalian, menjaga itu agar ini tetap sinambung. Desa-desa yang ada di Indonesia tidak boleh kolab. Karena mereka ini, desa-desa ini menyediakan logistik yang ada di perkotaan. Bisa kolab kita secara nasional kalau ini tidak kita jaga. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dana desa kami harapkan mampu mendorong hal-hal seperti itu. Padat karya tunai, kemudian mengembangkan potensi komoditinya, meningkatkan kompetensi produksi rumahnya, yang itu merupakan kebutuhan masyarakat dan bahkan kebutuhan kita di nasional ini. Nah, ada 74.953 desa yang harusnya berproduksi. Ada dana desa di situ, ada program kementerian di situ. Ada program juga berkaitan dengan APBD, provinsi dan kabupaten. Saya juga perlu sampaikan, Bapak Ibu sekalian, dampak COVID ini tidak hanya di skala nasional nih, APBD sekarang sudah banyak yang defisit. Ada saya dengar di beberapa daerah, defisitnya mencapai 170 miliar, 400 miliar. Coba kita bayangkan kalau ini tidak dibantu dengan bantalan ekonomi di skala-skala desa. Nah, berkaitan dengan industri wisata, kami berhayal sebenarnya. Memang kalau kita harapkan income dari wisata di desa itu bisa sustain, nggak bisa dalam kondisi ini akan dia ada tumbuh pendapatan mereka. Rasanya hampir nggak mungkin, apalagi ada pembatasan sosial berskala besar misalkan di satu daerah-daerah. Nah, oleh karena itu mungkin dengan pemahaman sosial atau sosial soft skill yang kita intervensi ke desa, dengan pemahaman bagaimana cara hidup bersih dan sehat, kemudian prosedur tetap penanggulangan kesehatan yang tadi dijelaskan Mas Egy, nah mungkin isolasi itu bisa dipindahkan ke desa-desa wisata. Misalkan nih, desa wisata itu menyediakan fasilitas untuk orang-orang terdampak terhadap atau potensi atau orang dalam pemantauan, untuk dia bisa, kalau di rumah disuruh isolasi, model-model kita di Jakarta ini, lokasinya sempit, ditambah diolah isolasi di rumah, mereka panik, nggak bisa keluar, nggak bisa ngapa-ngapain, sama dengan penjara di rumah. Nah, ini mungkin desa-desa itu bisa menyediakan, tapi jelas kita harus memberikan informasi yang jelas dan lugas pada desa, bahwa ini tidak, kalau kita berpaham anatomi virus ini, kita bisa mencegah dengan tidak harus panik, kemudian kita pelajari pola pengembangannya. Tadi Mas Egy jelas sekali, cara-cara pengembangannya seperti apa, bagaimana cara membersihkan dan membunuh virus itu.
Nah, mungkin ke depan kita memperkuat social soft skill yang di desa-desa wisata. Hari ini kami coba mendata ada 10.000 lebih desa yang potensial dikembangkan desa wisata. Nah, kalau misalkan dengan adanya bencana seperti ini membuat semua kolab, yang ini harus kita sempurnakan ke depan. Ada desa-desa yang perlu kita kembangkan ke depan itu. Kalau dia akan menjadi desa wisata, mereka bisa jadi desa wisata yang tematik. Misalkan dia khusus untuk penanganan ini bisa dikembangkan kegiatan-kegiatan yang memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang membutuhkan kesegaran-kesegaran. Nah, itu kan bisa kita kembangkan ke depan sambil kita menanamkan atau mengintervensi social soft skill mereka yang ada di situ. Nah, relawan-relawan COVID ini diharapkan mampu menyebarkan bagaimana informasi pola hidup sehat untuk mencegah penyebaran virus COVID ini, Mbak Dini. Saya kira ini Pak Ari, Mbak Dini, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muklis untuk penjelasannya dari apa yang dilakukan Kementerian Desa ya. Mungkin sebelum saya ke yang lain, karena Pak Hari mungkin harus segera pergi ya Pak ya, mungkin bisa memberi komentar sedikit gitu tentang apa yang disampaikan Pak Muklis, sekaligus mungkin pamitan ya dengan yang lain gitu. Silakan Pak. Tadi ada yang belum saya jawab pertanyaan Pak Azril. Pak, selain yang 5-10 destinasi itu sebenarnya ada yang lain, ada kawasan strategi sama kawasan pengembangan pariwisata nasional. Jadi jangan takut, di luar yang 10 itu terutama desa-desa ada yang saya tangani juga. Jangan takut. Dan dengan bantuan Pak Muklis tadi, saya terima kasih sekali beberapa desa wisata. Saya tahu dana desa banyak dan betul Pak Muklis. Saya kemarin beli sayur lewat online, itu petani ada di Ciapus, di Bogor. Ada platform online yang Bapak bilang tadi, mengambil dari sana. Sehingga justru sekarang saatnya desa membantu kota. Nah inilah, jadi pada saat kayak gini jangan mengharapkan pendapatan dari pariwisata, justru mereka menjadi alternatif source untuk kita yang di kota. Terima kasih sekali bantuannya desa untuk di kota, dan saya sudah melaksanakan itu. Saya juga membina beberapa startup yang mengambil agro di daerah-daerah untuk mereka jual ke pusat. Nah, kuncinya adalah nanti logistik. Terima kasih sekali. Saya apresiasi kerjasama Kementerian Desa dengan Pariwisata cukup ini. Saya juga tadi bicara sama Pak Widodo dari Dirjen Desa Tertinggal ya. Tadi bicara banyak mengenai ITMP, yaitu Master Plan untuk desa untuk pariwisata. Mbak Dini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya mohon pamit, harus balik ya. Karena harus istirahat saya. Udah hampir 10 jam di kantor nih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Pak Ari. Sampai taruh Pak. Terima kasih Pak. Kita lanjut lagi Mbak Dini ya. Silakan Mbak Dini. Ya, terima kasih. Tadi ada Pak Hari. Nah, saya tadi sampai ke Pak Muklis ya. Kita sampai ke Pak Muklis. Nah, jadi mendengar tadi apa yang sudah Bapak jelaskan gitu ya. Saya jadi penasaran nih, pengen coba ke teman komunitas yang di desa yang sekarang ini sudah bergabung dengan kita. Mungkin ada banyak ya dari 42 ini. Saya coba pengen tanya ke teman-teman di Aranio, Banjar. Pak Rindang. Pak Rindang ya. Pak Rindang mungkin bisa cerita secara singkat Pak. Apakah hal-hal yang tadi mungkin diceritakan Mas Egi, terus kemudian Pak Muklis juga tentang beberapa kebijakan itu sudah mulai dipersiapkan Pak tempatnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi untuk kegiatan di desa, sebetulnya seperti diuraikan oleh Pak Muklis tadi memang sudah dijalankan, bukan mulai lagi, sudah dijalankan. Ya Pak ya. Sudah dijalankan, menindaklanjuti surat edaran Menteri Desa nomor 8 dan nomor 11 tahun 2020. Kemudian ada SK Bupati nomor 174 dan 175. Selanjutnya dari Sekretariat Daerah ada tentang penegasan tentang desa tanggap COVID-19, yang mana penggunaan DD-nya itu harus melalui padat karya tunai desa. Dan penggunaan DD tersebut harus juga untuk penanganan COVID-19 di desa. Terutama itu dalam hal pembuatan posko, kemudian penyediaan tempat isolasi,
Selanjutnya pengadaan APD itu bisa dianggarkan di desa. Kemudian pengadaan kelengkapan pencegahan terkait COVID tadi. Selanjutnya ada pendataan penduduk rentan yang balita, orang tua, lansia. Selanjutnya ada pendataan penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis di desa. Selanjutnya juga itu ada pendataan terhadap keluarga yang terdampak baik secara sosial dan ekonomi dari COVID di desa. Nah, kemudian juga dibolehkan untuk keperluan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan COVID tadi. Itu, Bu. Oke, jadi sementara ini sudah berjalan dengan cukup baik ya, Pak ya? Ya, ada 178 desa yang sudah tercatat SK-nya. Oh, nah, ini sudah melaksanakan juga, cuman kita setiap hari mengadakan pendataan terus setiap hari. Yeah. Jam sore kita laporkan ke pusat, itu kita mendata desa-desa yang sudah membentuk tim relawan COVID-19. Ya, jadi saya bayangkan ini justru menjadi momen sibuk-sibuknya ya Pak ya, Pak Rindang dan teman-teman yang lainnya. Nah kalau dari Tual bagaimana? Dari Kota Tual, tadi kita ada teman-teman dari Kota Tual ya. Jadi kalau di Tual, bisa cerita Pak mungkin ya, gimana Pak? Di Tual kami punya beberapa desa wisata yang mulanya itu adalah pemukiman kumuh berat yang ada pada pesisir. Misalnya Kampung Merah Putih. Nah, Merah Putih ini kami lakukan rehabilitasi tahun 2017. Kampung ini adalah pusat kejahatan, tindak pidana kejahatan yang menjadi sarang kegiatan-kegiatan yang sifatnya melanggar hukum ya. Jadi kalau orang yang kena narkoba, pelaku narkoba dan lain-lain itu biasanya kaburnya ke situ. Jadi kampung ini adalah kampung yang sulit untuk dijamah oleh publik. Nah, saya berpikir kampung ini berada pas berhadapan dengan tetangga. Nah, oleh karena itu saya mau jadikan ini sebagai, saya ingin dijadikan sebagai gerbang utama masuk ke Kota Tual, dan ini sudah selesai. Tema Merah Putih itu kami ambil karena pada tahun 2017 ya banyak perkembangan isu-isu nasional yang mengarah kepada perpecahan. Maka kami ingin mengirim satu pesan dari Timur bahwa NKRI itu penting. Kita walaupun kami ada pada daerah pulau-pulau terpencil di kawasan timur Indonesia, tetapi ini penting. Nah, saat ini Kampung Merah Putih tentu sama aja dengan objek-objek wisata di saudara-saudara kita di daerah sebangsa setanah air, tentu mengalami permasalahan. Nah, trik yang kami lakukan adalah kami melakukan percepatan rehabilitasi pada saat ini. Artinya dari sisi kesehatan tetap dilakukan perilaku hidup bersih dan sehat, bekerja sama dengan puskesmas, kemudian dengan pemuda, tokoh-tokoh pemuda, para pemuda yang ada di kawasan tadi. Kemudian apapun, prinsip kami begini, oke, terjadi permasalahan tentang COVID dan lain-lain, tentu berdampak. Tapi satu kawasan itu akan hidup kalau ada kegiatan ekonomi. Oleh karena itu kami majukan kegiatan rehabilitasi yang sudah dianggarkan melalui APBD dan bantuan CSR yang seharusnya dilaksanakan nanti setelah Lebaran. Kami majukan. Sehingga wisatawan yang datang ini memang minim, berkurang. Tapi itu tentu berdampak pada pendapatan masyarakat. Tapi kegiatan padat karya tunai ini harus segera jalan. Tidak ada kunjungan, tetapi masyarakat dapat ada pendapatan. Jadi pekerjaannya ini dibayar per hari. Jadi saya lihat tadi saya mendampingi Pak Wali Kota mengikuti video conference dengan Pak Menteri
Pak Menteri Desa, kemudian Menteri Keuangan, Mendagri, ya arahannya sama seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa memang negara kita ini fleksibel ya dalam melakukan perubahan-perubahan kebijakan penganggaran, dan ini sangat mudah diikuti oleh seluruh desa yang ada di Indonesia. Nah, tadi dari narasumber tiga itu saya tangkap bahwa memang penting city resilience, ketahanan, ketangguhan suatu kota itu menjadi satu pemikiran baru yang harus kita siapkan. Selama ini kita banyak menyiapkan hal-hal yang berdimensi jangka pendek, tetapi banyak hal-hal tak terduga yang kita tidak pikirkan. Hikmah daripada COVID ini, COVID-19, maka kita harus berpikir jauh, mempersiapkan hal-hal. Tentu ini berkaitan juga dengan ketersediaan anggaran. Tapi semua ini tergantung dari regulasi pusat. Kalau pemerintah pusat bisa membaca kesinambungan keberlanjutan Indonesia untuk 50-100 tahun akan datang dan isinya dalam regulasi nasional, maka saya pikir daerah dimanapun kita berada di wilayah Republik ini, dari Sabang sampai Merauke maupun dari Miangas sampai ke Pulau Rote, itu bisa menyesuaikan. Dan saya lihat pemerintah pusat memberikan kesempatan yang leluasa kepada daerah di dalam pergeseran-pergeseran anggaran atau refocusing kepada anggaran-anggaran yang ada. Dan itu semua dilakukan banyak kemudahan-kemudahan. Pariwisata ini penting, desa-desa wisata kita bangun dalam waktu yang cukup lama, tetapi desa-desa wisata ini ambruk dalam waktu 3 minggu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, seperti saya sampaikan awal tadi, kesehatan penting, tetap dilakukan sosialisasi, melibatkan komunitas-komunitas, melibatkan seluruh. Tapi kalau di kota seperti Tual yang merupakan unsur budaya dan adatnya cukup kuat, maka kita harus melibatkan partisipasi tokoh adat, tokoh agama, bukan hanya tokoh-tokoh komunitas yang ada di masyarakat. Tapi tokoh adat itu sangat berperan di dalam situasi-situasi sekarang. Karena masyarakat itu lebih mendengar pengaruh tokoh adat dan tokoh agama itu lebih besar, terutama daerah-daerah seperti Maluku, Papua, dan lain-lain. Maka pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu juga harus memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh agama untuk tokoh masyarakat, tokoh adat untuk memberikan. Baik Pak Fahri, jadi kalau di sana tokoh adat memang lebih ini ya Pak ya, lebih didengarkan ibaratnya. Jadi mungkin ini juga berlaku di banyak desa saya rasa gitu. Jadi tokoh adat, tokoh agama itu mungkin memang harus diberdayakan untuk memberi anjuran begitu ya kepada masyarakat yang ada. Nah, terima kasih Pak Fahri dan teman-teman di Babeta Tual. Karena saya lihat banyak sekali ya pertanyaan yang ada di kolom chat. Saya rasanya pengen bacakan dan bahas semuanya gitu. Tapi waktu kita sangat terbatas malam ini dan sekarang juga sudah jam 9:05. Jadi yang akan kita lakukan adalah sekarang kita akan copy nih semua pertanyaannya, kita simpan dan nanti di luar forum ini kan kita akan upload ini ke YouTube dan nantinya semua pertanyaan itu akan dengan mudah bisa kita diskusikan di situ dan saya harap Pak Muklis juga nanti bisa bantu untuk jawab Pak. Ini banyak pertanyaan untuk Kementerian Desa rupanya Pak. Saya baca banyak sekali dari teman-teman. Jadi nanti saya harap Pak Muklis bisa bantu menjawab juga. Nah, sebelum mungkin kita akhiri sesi malam ini, saya di sini pengen lempar lagi nih ke Mas Egy tadi ya yang di awal memberi kita banyak materi. Oh, Pak Ari masih ada satu pertanyaan, Pak. Gimana Pak Ari? Bisa disampaikan dengan singkat? Baik, terima kasih Mbak Dini. Selamat malam, Assalamualaikum semua. Saya Ari Suwandi dari Indekon. Saya hanya ingin buat catatan di pertemuan ini. Ada beberapa hal penting. Yang pertama, Pak Egy, terima kasih banyak. Saya ingin teman-teman desa, teman-teman pelaku usaha, mohon dicatat. Sebenarnya Pak Egy tadi menyampaikan yang sangat penting sekali, yaitu adanya waspadai untuk penyebaran yang berpindah. Karena menurut saya
ini panjang, bisa jadi panjang urusannya memang dari skala waktu, dan menurut saya ini yang harus dicatat. Saya kok sebetulnya yang pertama tanpa mengurangi usaha menghormati semua usaha pemerintah, tapi yang penting ini intervensi menjadi sangat penting di setiap daerah. Yang sekarang udah daerah sangat, khususnya di Jawa sudah cukup baik. Sebenarnya bisa berpikir terbalik. Tadi saya pengen ke Pak Hari bahwa seharusnya kita menyelamatkan yang kosong tadi, yang sedikit-sedikit, karena khususnya di pariwisata ya, karena sektornya di bidang pariwisata, bisa kita berpikir terbalik sebetulnya. Jadi terima kasih Mas Egy, presentasinya sangat menarik, khususnya yang terakhir juga. Di slide yang terakhir saya kira itu harusnya menjadi bagian pekerjaan Pak Hari juga, yang dan juga teman-teman dinas, mungkin kayak Pak teman-teman di Bapeda itu untuk bisa melihat itu saya kira korelasinya sangat kuat sekali ya. Saya kira itu yang saya ingin jadi catatan penting Mbak Dini, karena saya justru sangat worry sepakat dengan Pak Egy tadi soal kepindahan. Jadi dan nggak beres kalau dari sisi skala destinasi Indonesia ini menjadi panjang. Sementara saudara-saudara kita di tetangga itu udah mulai siap dengan pasca COVID-nya apa gitu. Mereka sudah banyak diskusi tentang bagaimana recovery bisnisnya. Sementara kita masih sangat ngeri ngelihat perpindahan tadi, yang menurut saya intervensinya menjadi harus sangat diperhatikan. Saya kira itu ya dari saya. Makasih Mbak Dini. Baik, terima kasih Pak Ari. Satu catatan yang sangat penting tadi ya Pak ya, dari sesi malam ini. Saya pengen mendengar tadi komentar Mas Egy. Gimana Mas Egy setelah mendengar dari teman-teman komunitas, lalu ada dari Kemenparekraf dan Kementerian Desa. Mungkin dari CISDI, apakah ada komentar Mas? Oh, sudah ganti baju nih sepertinya Mas Egy. Di kantor, terus sudah dengar sambil di kendaraan, terus sekarang sudah di rumah. Mobile sekali. Kenapa sudah mulai besok? Saya takut ada razia tadi di kantor. Oh, oke. Silakan Mas Egy. Ya, komentarnya terakhir. Betul, saya sepakat. Desa harus diperkuat. Jadi ini ada hikmahnya. Jadi momentum ini menjadi momentum bagi teman-teman desa. Saya pun dari desa, orang tua saya masih punya sawah. Saya pun masih pulang ke sana. Dari mana? Karena sekarang dari Karawang. Karawang. Okay. Tempatnya penjurik Soekarno. Jadi momentum untuk teman-teman desa untuk bisa memperkuat supply chain, terutama dalam konteks makanan ya. Sekarang ini berarti kalau dilihat dalam tadi ada lahan luas, ada kemudian UMKM di level desa, BUMDes. Sekarang kan dengan global supply yang destruktif ya, karena mungkin banyak pesawat yang nggak bisa masuk ke sebuah negara, maka mungkin yang paling bisa kita kuatkan ialah pangan. Kalau elektronik, handphone mungkin ke depan kita akan susah nih kalau rusak nih, karena dari cairannya mungkin ada terbatas. So, kalau makanan kayaknya kita harus bisa mandiri deh, kuat ya. Asal tadi, karena banyak teman-teman kita juga yang sudah pulang, maka jangan sampai nanti desa yang harusnya produktif, cuma kemudian kemampuan kita atau kita lengah, ada teman-teman yang datang, mungkin dia punya penyakit atau membawa virus, tapi dia nggak sadar. Itu yang harus kita kuatkan. Jadi teman-teman desa, aktivis desa, kemudian pemerintah desa, di sini ada Kemdis juga, bagaimana kita bersinergi antara pihak relawan desa dengan puskesmas. Lakukan surveillance atau pemantauan pada teman-teman yang baru datang dari daerah-daerah yang sudah ada positif coronanya atau positif COVID-nya. Pastikan teman-teman itu stay dulu di rumahnya, jangan sampai nanti berkeliaran. Orang desa pasti kan senang kan ngobrol sama siapa gitu. Sampai nanti desa harusnya siap, potensi yang sangat bagus, kita mesti supply ke teman-teman yang kota, bukan hanya kota ya, tapi seluruh di depan itu masyarakat kita akan sangat butuh supply terhadap pangan yang banyak, berlimpah. Gitu. Sampai nanti harus petani kita sehat, tapi karena kita agak begitu lengah pada hanya orang-orang yang dari, jadi ya sampai stigma juga teman-teman dari kota atau dari mana kemudian dimusuhi atau dijauhi, jangan. Siapapun bisa menulari, maka praktekkan, karena kita nggak tahu, jangan sampai mungkin aja kita ini desa, karena sering ke pasar, di pasar ada orang yang juga kena, itu kita kena juga. Jadi jangan remehkan, jangan mentang-mentang kita nggak kemana-mana, kita merasa paling sehat, tidak, semuanya punya potensi saat ini, jadi pikirkan,
seolah-olah semua kita itu sudah kena, seolah-olah. Maka pencegahannya itu harus maksimal. Lakukan ini selama 2-3 minggu depan, semoga teman-teman di desa itu sehat semuanya, insan-insannya sehat semuanya, sehingga kita bisa produktif. Itu mungkin pesan dari saya. Benar juga tadi soalnya, kami pun sebenarnya juga ingin, sebagai tambahan ya, CISDI itu buka kelas online untuk puskesmas dan klinik-klinik praktek swasta bidan perawat dokter di kampung-kampung. Kita buka sudah 2.000 yang kami latih, itu ada di 372 kabupaten kota. Dan kita masih buka lagi sampai nanti akhir April. Untuk apa? Untuk menyiapkan, karena modenya berubah. Orang-orang itu dari kota ke kampung, ke desa, dan pasti teman-teman kita, saya pun orang tua saya kalau sakit, nggak ke rumah sakit kan. Tapi kemana? Ke puskesmas, ke bidan, ke mantri, ke dokter. Nah, karena penyakit baru, mereka itu udah tahu. Ini hal yang baru sama sekali. Maka dari CISDI sebenarnya sudah melakukan upaya itu, biar kemudian nanti sama desa ada temannya. Nah, saya juga tadi ada isu tuh, banyak di daerah sebenarnya, tadi ada Bapak dari Kementerian Desa ya, banyak dari daerah yang bilang, mereka sudah dapat edaran dari Kementerian Desa, cuma bupatinya kurang begitu responsif untuk membuat surat edaran atau surat turunannya, surat turunan di level kabupaten kota. Sehingga mereka kalau nanya ke desa, Pak, gimana bikin rawa desa? Aduh, saya nggak ada dasar hukumnya, karena di kabupaten-kabupaten belum ada edaran turunannya di entah itu surat bupati, entah itu keputusan, entah itu apa gitu. Jadi saya harap nanti dari Kemdikbud pun mendorong. Kan dari lembaga kesehatan sudah sangat, karena orang kesehatan itu satu puskesmas paling cuma 20-30. Kita harus mengawasi satu kecamatan yang mungkin 15.000 sampai 20.000 kalau di daerah perkampungan. Itu nggak cukup. Kita butuh banget teman-teman desa, relawan desa, atau insan-insan tokoh penggerak desa untuk saling membantu, mengawasi, mengontrol, dan jangan menstigma. Kalau tadi di anggaran desa sangat inovatif tadi betul, sangat inovatif, ada menganggarkan anggaran desa untuk isolasi, untuk ruang karantina, itu sangat bagus sekali. Saya apresiasi dan itu sangat membantu kita di sektor kesehatan untuk sama-sama menjaga kesehatan ini. Itu mungkin kalau dari saya. Ya, terima kasih Mas Egy, cukup merangkum diskusi malam ini juga ya. Kalau dari Pak Muklis, mungkin ada closing statement Pak? Terima kasih untuk teman-teman di desa ya. Terima kasih Mbak Dini, Mas Egy, terima kasih, informasinya bagus sekali. Nanti jadi bahan juga, kami sedang mencoba mendesain program yang berbasis ketahanan sosial itu. Saya atas nama Direktorat Jenderal PPMD Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi berharap desa mampu survive, karena memang perkotaan itu memerlukan desa untuk tetap bertahan, karena dengan produktivitas yang ada di desa nanti akan mensuplai terhadap kebutuhan logistik yang ada di perkotaan. Oleh karena itu kita harus tetap menjadikan desa ini sebagai basis ekonomi yang harus kita perkuat secara bersama-sama. Nah, kami memohon juga kepada seluruh pemerintah kabupaten, nah ini diperlukan cepat juga. Tadi ada respon pertanyaan berkaitan ada produk turunan, payung hukumnya juga Mas Egy ya, payung hukum yang belum dikeluarkan oleh kepala daerah. Nah, kami mengharapkan nanti kami akan segera tindak lanjuti dengan pimpinan untuk mempertegas kembali. Karena ini memang tidak bisa ditunda, tidak bisa lagi kita nanti itu nggak bisa lagi, harus segera kita bekerja, kemudian melakukan fokus anggaran untuk penguatan ekonomi dan sosial, utamanya juga untuk penguatan pencegahan COVID-19 ini. Saya terima kasih kepada seluruh masyarakat desa dan pemerintah desa dan bapak-bapak yang dari Toal, kemudian ada beberapa tadi dari Banjar, kemudian dari Langgeran yang sudah bersama-sama kita berdiskusi, dan kami berkomitmen untuk membaca dan menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Terima kasih, tetap semangat, kita tetap yakin bahwa ini ujian bagi kita semua untuk memperkuat kapasitas seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di perdesaan, untuk tetap berproduksi. Kalau ini nanti kalau mampu kita lewati, maka kita akan memiliki ketahanan sosial yang baik sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kita bisa kasih tepuk tangan ya dari rumah masing-masing. Jaga jarak tepuk tangannya ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak juga untuk Pak Muklis, Mas Egy, dan Pak Hari juga ya yang tadi sudah pamit dahulu. Materinya sangat menarik, apa yang disampaikan itu menurut saya teknis dan jelas banget begitu ya. Jadi nanti slide-nya akan kita bagi dan pertanyaan dari teman-teman yang mungkin tidak bisa kita jawab semua, nantinya kita lanjut diskusinya setelah acara ini ya, setelah online ini di YouTube atau mungkin di forum-forum yang lain nanti akan difasilitasi oleh teman-teman dari Kaventer. Nah, jadi mungkin diskusi malam ini menurut saya cukup menarik ya untuk teman-teman yang bisa diangkat. Salah satunya adalah bagaimana kita teman-teman sebagai penggerak pariwisata, utamanya yang ada di desa-desa ini bisa menyiapkan daerahnya ketika sedang masa seperti ini, apa sih yang perlu kita persiapkan. Standar kita harus dinaikkan, gimana kesehatan dan juga kebersihan itu nantinya akan menjadi hal yang wajib ya, hal yang utama yang akan dijadikan standar baru ketika kita berwisata. Kemudian juga tadi sangat bagus dari Pak Muklis juga ketahanan pangan, kemudian kedaulatan desa itu sekarang ini menjadi hal yang sangat penting yang harus dijaga kita semua secara bersama. Jadi harapannya teman-teman yang ada di desa tetap berjuang ya melawan COVID-19 ini bersama-sama. Jadi relawan-relawan semua yang sedang bergerak, kita semua bersama-sama untuk bisa melawan COVID-19 ini gitu. Jadi itu saja mungkin dari saya. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir malam ini. Saya kembalikan ke host malam ini, Fitri dari Kaventer ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dini sudah memoderatori sesi kali ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saya rasa hari ini kita dapat informasi yang luar biasa ya. Apalagi kita bicara soal kesehatan, soal kebersihan itu sebenarnya salah satu variabel paling utama kenapa wisatawan mau datang. Tapi memang di dalam 2 minggu ini Kaventer fokusnya dari minggu pertama kami sangat mendukung perantau untuk tidak pulang dulu. Pikiran kami sederhana, kalau desa belum siap, kemudian relawan belum siap, lalu bagaimana nanti kita bisa tetap bertahan secara pangan nih? Atau misalkan tadinya desanya bersih, tapi karena dampak COVID yang berkepanjangan, jangan-jangan malah nanti sulit melanjutkan perekonomian dan pariwisata di desanya sendiri. Jadi dalam 2 minggu ini, kemarin sudah ada kampanye aksi kolektif, sekarang sudah ada kesehatan. Semoga ini bisa menambah wawasan teman-teman. Yuk kita upayakan langkah-langkah preventif kalau bisa di semua hal, semakin baik pengetahuannya, semoga kita bisa semakin gotong royong kerjasama untuk memutus penyebaran COVID dan insya Allah pariwisata nanti bisa berlanjut lagi setelah ini. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadiran seluruh peserta. Terima kasih. Kita akan closing tapping-nya. Tapi setelah ini biasanya pasti masih ada ngobrol-ngobrol dikit. Kita akan persilahkan. Terima kasih atas kehadirannya, pembicara, peserta, dan tim belakang layar. Sampai jumpa lagi minggu depan. Nantikan, lihat informasinya di Instagram Kaventer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Boleh bergaya dulu, mau difoto? Nah, oh ya kita akan foto bersama. Siapkan senyum manisnya. Videonya nyala semua. Senyum pesona Indonesia ya. Hitungan ketiga katanya. Ya saya ya. Oke. Silakan Kang Reza di situ. 1, 2, 3. Sekali lagi bergaya 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat.